Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Ayah Sambung Untuk Anakku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Antrean nomor 50 atas nama Nyonya Vania. Ibu Vania pergi meninggalkan klinik ini, Bu. Jelas Kinara. Nomor antrean berikutnya, pasien Sagara. Kinara menggandeng tangan Sagara, lalu mengajaknya menuju ruang periksa. Ada keluhan apa putranya, Bu? Badan saya rasanya lemas, kepala pusing, lidah saya pahit kalau buat makan. Jelas bocah laki-laki itu. Mari saya periksa. Sagara mengikuti dokter menuju bilik periksa. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Tanya Kinara sesaat setelah dokter memeriksa Sagara. Dari hasil pemeriksaan, putra ibu terkena gejala tipes. Kondisinya cukup lemah. Jadi saya sarankan agar putra ibu dirawat inap di klinik ini. Baik, Dok. Lakukan apapun yang terbaik menurut dokter. Sementara suster membawanya ke ruang perawatan. Silakan ibu mengurus administrasinya lebih dulu. Baik, Dok. Beruntung Kinara masih memiliki uang tabungan. Uang itulah yang ia gunakan untuk membayar uang muka perawatan Sagara. Kinara mengambil ponselnya hendak memberi kabar pada suaminya, Bayu. Iya, ada apa? Sagara dirawat di klinik. Dia terkena gejala tipes. Kalau kamu mau minta uang untuk membayar biaya perawatan anakmu itu, aku tidak punya. Uangku sudah aku tabung untuk membeli mobil. Kamu tidak usah khawatir. Aku tidak akan meminta uang darimu untuk membayar biaya perawatan Sagara. Aku hanya memberitamu saja kalau Sagara dirawat inap. Ya, baiklah. Bayu mengakhiri percakapan. Itu ayah Bayu ya, Bu? Tanya Sagara yang kini terbaring lemah di atas ranjang pasien. Iya sayang. Apa ayah Bayu mau menjengukku? Kalau pekerjaannya sudah selesai, ayah Bayu pasti datang ke sini kok. Siapa sebenarnya ayah kandungku, Bu? Apa dia masih hidup? Maaf, Nak. Saat ini belum bisa menjelaskannya padamu. Tapi suatu hari di waktu yang tepat, Ibu akan menceritakannya kepadamu. Permisi, saya ingin mengantar makan siang dan obat untuk Sagara, ucap perawat yang baru saja memasuki ruang perawatan Sagara. Baik, Sus. Setelah meletakkan nampan di atas meja, perawat itu pun lantas meninggalkan ruangan tersebut. Saga makan dulu ya. Setelah itu minum obat. Lidahku rasanya pahit, Bu. Kamu harus tetap makan, sayang. Memangnya kamu mau berlama-lama dirawat di tempat ini? Sagara menggelengkan kepalanya. Kamu makan ya, sedikit saja. Yang penting perutmu tidak kosong. Bujuk Kinara lagi, bocah laki-laki itu pun akhirnya menganggukkan kepalanya. Sementara itu di kantor Bayu. Siapa yang barusan nelpon, Bay? Kok wajahmu langsung kusut begitu? Ucap Nadia. Kinara. Memangnya ada apa? Sagara dirawat inap di klinik. Biar ku tebak, dia pasti meminta uang darimu untuk membayar biaya perawatannya, bukan? Kinara hanya memberitahuku saja. Aku tidak mau tahu dari mana dia mendapatkan uang untuk membayar biaya perawatan anaknya itu. Oh ya? Tadi malam kamu pulang jam berapa? Nadia mengalihkan pembicaraan. Entahlah, aku sampai rumah sudah dini hari. Mumpung anak dan istrimu tidak ada di rumah, bagaimana jika setelah pulang kerja nanti kita makan malam di kafe?
Aku mau pulang saja. Ayolah, kali ini saja, bujuk Nadia setengah memaksa. Astaga Nadia, apa urat malumu sudah putus apa gimana sih? Bayu ini sekarang sudah menikah. Kenapa kamu masih saja menggodanya? Ucap salah satu rekan kerjanya. Ya maklum lah, Bayu ini kan cinta pertamanya. Mungkin sampai sekarang dia belum bisa move on. Rekan kerja lainnya menimpali. Ih, gak usah rese deh, sungut Nadia kesal. Banyak karyawan yang masih single di sini. Kenapa kamu terus-terusan mepet si Bayu? Apa kalian tidak punya pekerjaan lain selain mencampuri urusan orang? Sudah, kalian jangan ribut lah. Ditegur bos baru tahu rasa nanti, seru Bayu. Jadi gimana? Nanti kamu mau kan makan malam ke kafe? Kita lihat saja nanti. Sudah, kembali ke mejamu sebelum bos melihat. Dasar perempuan penggoda suami orang, umpat salah satu rekan kerjanya. Nadia menanggapinya dengan menjulurkan lidah ke arah gadis itu. Sementara itu, ibu mertua Kinan Sally terlihat kebingungan lantaran Kinara dan Sagara belum juga kembali ke rumah. Kalau dekat ribut, tapi kalau tidak ada di rumah dicariin, sindir salah satu tetangganya. Memangnya mereka pamit pergi kemana tadi, Bu? Tetangga lainnya menimpali. Tadi Kinara bilang mau ke klinik mengantar Sagara berobat. Ya mungkin saja Sagara dirawat inap, jadi sampai sekarang belum pulang. Sepertinya dia baik-baik saja, mana mungkin harus dirawat inap. Ya siapa tahu setelah diperiksa dokter penyakitnya parah, jadi Sagara harus dirawat inap. Ini sudah jam segini, kenapa Bayu belum pulang juga sih? Makanya Bu Sally minta Bayu buat beliin handphone. Jadi kalau ada apa-apa tidak bingung begini, ucap salah satu tetangganya. Saya nyimpen nomornya Kinara kok. Kalau ibu memang harus banget menelpon Kinara, pakai handphone saya saja. Wanita bernama Bu Wati itu menyodorkan ponselnya. Tidak usah, terima kasih, ketus Sally sebelum akhirnya masuk kembali ke dalam rumahnya. Astaga, ini orang dibaik-baikin malah nyolot. Ya sudahlah Bu, kita pulang saja. Kedua wanita itu pun lantas meninggalkan rumah Sally. Bayu baru tiba di rumahnya menjelang azan Isya. Kinara dan anaknya sampai sekarang belum pulang. Apa Kinara sudah menelponmu? Tanya Sally kepada Bayu. Iya Bu, Kinara bilang Sagara harus dirawat inap di klinik karena terkena gejala tipes. Astaga, kasihan benar anak itu. Apa Bu? Kasihan? Apa aku tidak salah dengar? Kita sering kali menyanyiakannya nak. Kasihan kalau dia sudah sakit begini, ujar sang ibu. Sampai kapanpun perlakuan pada anak haram itu tidak akan pernah berubah aku Bu. Dia hanya anak kecil yang belum tahu apa-apa. Kenapa kamu tidak mencoba untuk menyayanginya seperti anak kandungmu sendiri? Maaf Bu, aku lelah mau istirahat. Bayu beranjak dari ruang tamu lalu berjalan menuju kamarnya. Pagi hari di klinik, Kinara baru saja merapikan wadah bekas sarapan Sagara ketika tiba-tiba seseorang mengetuk pintu ruangannya. Alangkah terkejutnya dia saat melihat wajah tamunya pagi itu. Ibu, bagaimana keadaan Sagara? Kondisinya sudah lebih baik, tapi masih perlu perawatan. Apa kamu akan terus membiarkanku berdiri di tengah pintu begini? Oh iya, silakan masuk Bu. Sally pun lantas memasuki ruang perawatan tersebut. Nenek, sapa Sagara. Bagaimana keadaanmu? Badanku masih lemas, Nek. Kepalaku juga masih pusing. Ibu bawakan sarapan untukmu dan buah untuk Sagara, ucap wanita parubaya itu sembari meletakkan kantong plastik di atas meja. Maaf Bu, jadi merepotkan, ujar Kinara. Entah apa yang membuat sikap ibu mertuanya itu berubah, namun Kinara merasa senang. Kemarin sore ibu sempat bingung karena kalian belum pulang. Maaf Bu, aku juga bingung bagaimana caranya memberitahu ibu. Tapi aku langsung menghubungi Mas Bayu kok. Iya, Bayu pun baru pulang menjelang azan Isya. Mas Bayu lembur lagi, sepertinya begitu.
Dari Kinara pandangan Sally beralih pada Sagara. "Kamu mau makan buah mangga?" tanyanya bocah itu menganggukkan kepalanya. "Tadi sebelum kesini nenek mampir dulu di pasar," ucap Sally sembari mengupas sebutir buah apel dengan pisau yang masih terlihat baru. "Gimana? Manis nggak buah mangganya?" tanya sang nenek setelah memasukkan sepotong buah mangga ke dalam mulut anak sambung putra sematawayangnya itu. "Manis sekali, Nek. Terima kasih ya. Sekarang nenek sudah baik sama Sagara," ucap bocah laki-laki itu dengan mata polosnya. "Nenek minta maaf ya jika selama ini sikap nenek kurang baik kepadamu." Sang nenek mengusap lembut rambut Sagara. Ada rasa haru yang tiba-tiba memenuhi rongga dada Kinan. Meski doanya agar Bayu bisa menyayangi Sagara seperti anak kandungnya sendiri belum itu terkabul, ia tetap bersyukur setidaknya sekarang ibu mertuanya berubah lebih baik. Tidak berselang lama pintu ruangan terbuka, tampak seseorang perawat memasuki ruangan itu. "Selamat pagi Sagara. Bagaimana kabarmu hari ini?" sapanya Rama. "Sudah lebih baik, suster." "Syukurlah, Sagar kan anak yang kuat, jadi harus menang melawan sakit. Oke sayang?" Perawat itu lantas mengajak bocah laki-laki itu beradu tos. "Oh ya Bu, jika nanti kantong infusnya habis, Ibu segera hubungi kami di ruangan sebelah ya," ucap perawat bernama Dahlia itu. "Baik sus." "Cepat sembuh ya jagoan," ucap suster Dahlia sebelum akhirnya meninggalkan ruangan tersebut. "Obatnya belum diminum Bu." "Astaga, maaf nak, ibu lupa." Kinara pun lantas mengambil beberapa butir obat yang disiapkan perawat di atas meja, lalu membantu Sagara menelannya. Sementara itu di kantor Bayu, lantaran penolakan Bayu saat Nadia mengajaknya makan malam di kafe, pagi ini sikap gadis itu berubah dingin dan acuh. Secangkir teh hangat yang selalu tersaji di atas meja pun tak terlihat. "Kamu marah sama aku, Nat?" tegur Bayu. "Siapa yang marah?" ketus Nadia. "Ya biasanya kamu membuatkan teh hangat untukku, tapi pagi ini tidak. Gulanya habis," sautnya singkat sementara pandangannya sama sekali tidak beralih pada layar laptop. "Sudah bertahun-tahun aku bekerja di kantor ini, tapi belum pernah kehabisan gula. Ya sudah, kalau memang mau buat minum, buat aja sendiri. Kamu masih bisa jalan bukan?" Ada yang marah gara-gara ajakannya untuk makan malam di kafe ditolak. Sindir Mala yang baru saja memasuki ruangan itu. "Diam kamu," sentak Nadia. "Galak amat Bu, pantas saja gak laku-laku." Gadis berambut sebahu itu terkekeh. "Astaga, bisa diam gak? Atau tempat pensil ini melayang," ancamnya. "Kalau aku jadi kamu, aku gak akan berani lagi muncul di hadapan Bayu. Sekali lagi kamu bicara, kusobek mulutmu." Nenek sihir mengamuk, malah kembali terkekeh. Kekesalan Nadia sudah mencapai puncaknya. Dia benar-benar mengangkat tempat alat tulis miliknya dari atas meja, lalu melemparnya ke arah Mala. Rupanya lemparan salah sasaran bukannya mengarah pada Mala. Benda yang terbuat dari bambu itu justru mendarat tepat di atas kepala Pak Simon yang saat ini menjabat sebagai manajer. "Astaga, apa-apaan ini?" Maaf Pak, saya tidak sengaja." "Tidak sengaja bagaimana? Jelas-jelas kamu yang melempar tempat pensil ini ke arah saya." Tapi Pak, sebenarnya bukan Bapak yang menjadi sasaran saya, tapi malah dia sudah membuat saya kesal. Lihat, gara-gara kamu kepala saya berdarah." Sekali lagi saya minta maaf, biar saya bersihkan lukanya." Nadia mengambil beberapa lembar tisu lalu ia gunakan untuk membersihkan kepala Pak Simon yang berdarah. Alih-alih berterima kasih, pria berkepala botak itu justru menepis tangan gadis itu dengan kasar. "Atas perbuatanmu, saya akan menghukummu. Membersihkan toilet karyawan selama 1 minggu penuh." "Astaga, hukuman yang lain sajalah Pak, jangan membersihkan toilet," protes Nadia. "Atau kamu ingin mutasi jabatan saja, dari staff menjadi office girl?" Jangan Pak." Ya sudahlah, saya terima hukuman itu." "Bagus." Pak Simon pun lantas meninggalkan ruangan itu. Obrolan yang terjadi di antara Pak Simon dan Nadia itu tentu saja membuat Mala tertawa lepas. Ini semua gara-gara kamu tahu. Sekarang kamu tertawa lepas di atas penderitaanku," seru Nadia. "Lah, kenapa kamu nyalain aku?
Kan kamu sendiri yang membuat kepala Pak Simon terluka. Kalau saja mulutmu tidak nyinyir, hal itu tidak akan terjadi. Kalian benar-benar membuatku pusing semua, seru Bayu. Ini juga kan karena si kamu, si pahit lidah itu kamu. Kamu tidak akan mengejekku jika kamu menyetujui ajakanku makan malam kemarin. Aku pula yang disalahkan. Nadia mendengus kesal sebelum dia akhirnya kembali dengan pekerjaannya. Waktu makan siang pun tiba. Nadia, setelah makan siang kamu bersihkan toilet karyawan. Kebetulan hari ini office boy tidak masuk. Titah Pak Simon dari rembang pintu. Yang benar saja sih. Aku mau makan siang tapi bayangan toilet yang kotor itu membuatku merasa kehilangan selera makan. Apa kamu mendengar perintah saya, Nadia? Iya Pak. Setelah makan siang saya bersihkan toiletnya. Pak Simon pun lantas beranjak meninggalkan ruangan itu. Bagaimana aku bisa makan siang kalau bayangan toilet yang kotor itu sudah terbayang di depan mata? Batinnya. Nadia, aku mau makan siang di luar. Kamu mau bareng? Tanya Bayu saat melintasi mejanya. Aku sudah bawa bekal dari rumah. Oke. Bayu, ayo bareng, aku juga mau makan siang di kafe. Ucap malah Bayu mengangguk setuju. Bye Nadia, bersihin toiletnya ya yang bersih. Ucap Mala dengan nada mengejek. Nadia melototkan matanya pada Mala sebelum akhirnya gadis itu meninggalkan ruangan. 1 jam kemudian waktu istirahat selesai. Karyawan yang makan siang di luar juga terlihat kembali tak terkecuali Bayu dan Mala. Sementara rekan-rekannya kembali berkutat pada pekerjaannya, Nadia harus membersihkan toilet sendirian. Kalau bersihin toiletnya gak bersih, nanti kena semprot Pak Simon loh. Ledek Mala sesaat sebelum Nadia meninggalkan ruangannya. Diam kamu, sentak Nadia. Kenapa kamu masih di sini? Apa kamu lupa hukuman yang tadi saya berikan? Iya Pak, ini saya juga mau ke toilet. Dengan nada penuh kesal, Nadia mulai membersihkan lantai toilet. Di saat itulah muncul seekor kecoa yang entah dari mana datangnya. Nadia yang memang memiliki fobia pada serangga itu pun sontak melompat. Cairan pembersih membuat lantai yang dipijaknya menjadi begitu licin. Ya alhasil, gadis itu pun terpleset dan badannya terpelanting di atas lantai. Kepalanya pun membentur dinding ruangan. Tolong, ada yang pingsan di toilet, teriak salah satu karyawan yang kebetulan hendak memasuki toilet tersebut. Hampir semua karyawan berhamburan keluar dari ruangan tak terkecuali Bayu. Astaga, Nadia, sadarlah, serunya seraya mengguncang tubuhnya. Namun gadis yang pernah menjadi pacarnya itu tak bergeming. Bayu, cepat hubungi petugas ambulan kantor, lalu antar dia ke klinik, seru Pak Simon. Baik Pak. Bayu beranjak meninggalkan toilet. Tidak lama kemudian dia kembali bersama seorang pria yang tak lain adalah petugas ambulan. Kenapa harus Bayu sih Pak? Yang menemani Nadia ke klinik, kan masih banyak karyawan yang lain. Semuanya kembali bekerja, tegas Pak Simon. Jarak dari kantor menuju klinik tidak terlalu jauh. 10 menit kemudian mobil ambulan yang khusus disediakan bagi karyawan kantor pun tiba di klinik. Apa yang terjadi dengan pasien ini? Dia terjatuh di kamar mandi sus. Baiklah, silakan Anda urus administrasinya ya. Kami akan segera memberikan penanganan. Perawat itu memindahkan Nadia dari mobil ambulan ke troli pasien, sementara Bayu bergegas menuju bagian administrasi. Setengah jam kemudian Nadia pun siuman. Keberadaan Bayu di sampingnya tentu saja membuat rasa sakit yang dialaminya tiba-tiba hilang. Sementara itu di ruang perawatan Sagara. Bu, aku titip Sagara sebentar ya. Ada sesuatu yang harus kubeli di kantin, ucap Kinara pada ibu mertuanya Sally. Wanita itu menganggukkan kepala. Kinara meninggalkan ruang perawatan Sagara dan berjalan menuju kantin. Entah mengapa dia tertarik untuk melihat sebuah ruang perawatan dengan pintu terbuka cukup lebar. Rupanya ruangan itu ditempati pasien seorang perempuan. Dia tengah duduk di pangkuan seorang pria. Tunggu, sepertinya aku mengenal kemeja itu. Astaga, bukankah pria itu? Kinara, kamu kenapa nak? Tanya Sally saat mendapati menantunya itu kembali ke dalam ruang perawatan Sagara dengan berurai air mata. Mas Bayu bu, Mas Bayu. Kenapa dengan Bayu?
Beruntung saat itu Sagara tengah tertidur pulas setelah meminum obat sehingga bocah itu tak mendengar obrolan keduanya. Mas Bayu ada di klinik ini bersama seorang perempuan muda, Bu. Bicaralah yang jelas, jangan membuat ibu bingung. Ibu lihatlah sendiri di ruang perawatan nomor 17, ucap Kinara. Meskipun sedikit kebingungan, wanita parubaya itu akhirnya memutuskan untuk memeriksa kamar tersebut. Astaga, Bayu, apa yang dilakukannya di sini? Dan siapa perempuan yang berbaring di pangkuannya? Brak! Suara pintu yang dibanting sontak mengejutkan orang yang berada di dalam ruangan itu. Keduanya pun lantas menoleh ke arah pintu. Bayu, apa-apaan ini? Siapa perempuan ini? Sentaknya. Ibu, bagaimana ibu bisa ada di sini? Bayu bergegas menggeser tubuhnya dan lekas menjaga jarak dengan Nadia. Aku bisa jelaskan, ini tidak seperti yang ibu pikirkan. Kamu sudah membuat istrimu menangis. Kinara, dan memangnya istri siapa yang mana lagi? Jadi Kinara, iya. Dia menggergoki kalian sedang bermesraan. Itu tidak seperti yang kalian lihat. Kami hanya, kamu, penggoda suami orang. Sentak Sally yang tentu saja ditujukan pada Nadia. Ibu jangan sembarangan bicara, sentak Nadia balik. Jika bukan penggoda suami orang, lalu apa namanya? Aku memang menyukai Bayu, tapi aku tidak suka jika disebut pelakor. Lagi pula kami tidak memiliki hubungan apapun. Apa yang dikatakannya dia benar. Dulu kami memang pernah memiliki hubungan, tapi sekarang tidak lagi. Jika memang kalian tidak memiliki hubungan, kenapa kamu mau menemani perempuan ini? Aku hanya menuruti perintah atasan. Tunjukkan sedikit kepedulianmu pada Sagara. Sudah 2 hari dia dirawat, tapi kamu masih sekali belum menjenguknya. Tiba-tiba ponsel Bayu berdering. Dia pun bergegas menjawab panggilan tersebut. Halo? Ya Pak, Nadia sekarang sudah berada di klinik. Baik Pak. Bayu pun mengakhiri percakapan. Barusan Pak Simon yang menelpon. Dia memintaku untuk secepatnya kembali ke kantor, ucap Bayu. Lihatlah Sagara walau hanya sebentar. Maaf Bu, aku harus cepatnya kembali ke kantor. Jadi kamu mau meninggalin aku sendiri di sini, Bay? Gak usah sok manja sih. Kelihatannya kamu baik-baik saja kok, ketus Sally. Ya sudah, aku pergi dulu. Bayu pun lantas meninggalkan ruangan. Memangnya enak dicuekin, cibir Sally sebelum akhirnya meninggalkan ruangan tersebut. Anaknya sih ganteng, tapi ibunya seperti nenek sihir, umpat Nadia. Sally memasuki ruang perawatan Sagara. Kamu jangan khawatir, perempuan itu bukan siapa-siapanya Bayu, ucapnya. Ibu tahu dari mana? Ibu dengar sendiri dari Bayu. Gadis itu hanya rekan kerjanya saja. Atasannya yang meminta Bayu mengantarnya ke sini karena kurang enak badan. Kinara cepat-cepat menyeka air matanya saat Sagara tiba-tiba terbangun. Mendapati sepasang netra sang ibu yang sembab tentu saja membuat bocah laki-laki itu penasaran. Kenapa ibu menangis? Ibu tidak menangis sayang, ibu hanya terlalu banyak menguap. Maaf ya Bu, semalam ibu pasti kurang tidur. Tidak perlu minta maaf. Jika bisa ibu mau menggantikanmu yang sakit. Sudah hampir sore. Tidak apa-apa kalau ibu mau pulang. Maaf, ibu tidak bisa menginap semalaman di sini ya. Tidak apa-apa Bu, ibu datang ke sini saja sudah membuat kami senang. Ya udah, ibu pulang dulu. Sagara, ikut apa yang dikatakan dokter ya. Kamu pasti tidak mau kan berlama-lama dirawat di sini. Terima kasih ya Nek. Wanita parubaya itu menyunggingkan senyumannya sebelum akhirnya meninggalkan ruangan tersebut. Ini kenapa ibunya Bayu jadi baik ya? Apakah ada maksud terselubung atau memang benar-benar baik? Mas Nara juga belum tahu. Mari kita cari tahu bersama dan lanjut. Aku senang nenek jadi baik, padahal dulu sering marah-marah sama aku dan ibu. Ini adalah jawaban dari Allah atas doamu. Semoga nenek tidak berubah galak lagi. Kinara menanggapi ucapan itu dengan senyum simpul di bibir.
Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah teras. "Sepertinya ada yang datang, Bu." Kinara beranjak dari tempat duduknya lalu membuka pintu. Alangkah terkejutnya saat tahu siapa yang berkunjung siang itu. "Bu Kinan." "Selamat siang, Bu Kinara." "Selamat siang, ibunya Sagara." "Selamat siang," sahut Kinara. Dia pun lantas mempersilahkan wali kelas dan kawan-kawan sekelas Sagara itu untuk masuk ke dalam ruang perawatan. "Saga, ada ibu guru Kinan dan teman-teman sekelasmu," ucap Kinara. "Kamu sakit apa, Saga? Kamu kapan masuk sekolah lagi? Nanti kita makan bekal bersama lagi ya." Satu persatu bocah itu bergantian menyapa Sagara. "Anak-anak, Sagara belum sehat. Kata dokter dia terkena gejala tipes, jadi harus dirawat selama beberapa hari ke depan." Sayang sekali ya. Padahal sekolah berencana menunjuk Sagara untuk mengikuti lomba cerdas cermat antar sekolah. Mungkin ibu bisa menunjuk siswa lain untuk menggantikan Sagara. "Saga, ini buah-buahan buat kamu. Kami mengumpulkan uang saku hari ini," ucap Sherin sembari meletakkan sebuah keranjang berisi beraneka jenis buah-buahan. "Terima kasih teman-teman," ucap Sagara. Mereka pun lantas berebut duduk di sisi sang juara kelas itu. Bu Kinara, apa kita bisa bicara sebentar?" ucap Bu Kinan. "Mari Bu." Keduanya beranjak meninggalkan ruangan dan berlalu berjalan menuju bangku panjang yang berada di bagian depan ruang perawatan tersebut. "Saya perhatikan akhir-akhir ini Sagara sering melamun dan fokusnya dalam mengikuti pelajaran di kelas menurun. Maaf, apakah ada masalah yang sedang terjadi di keluarga ibu?" Bu Kinan membuka obrolan. Tidak ada masalah apapun dalam keluarga saya. Semuanya baik-baik saja kok," ucap Kinara. Dia memilih menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun sudah cukup dekat mengenal sang wali kelas, baginya Bu Kinan tetaplah orang asing yang tidak berhak mengetahui kondisi rumah tangganya. "Syukurlah jika tidak ada masalah apapun. Mungkin saya memang harus lebih memperhatikan Saga. Anak-anak, mari kita pulang. Biarkan Sagara beristirahat sampai dia benar-benar sembuh," ucap Bu Kinan. "Kami pulang dulu ya Saga. Cepat sembuh," ucap Sherin. "Terima kasih teman-teman." "Ya udah Bu Kinara, kami pamit dulu ya. Selamat siang." "Selamat siang." "Bu, aku mau buah anggur ini." Sagara mengacungkan jari telunjuknya ke arah keranjang buah. Kinara pun lantas membuka plastik yang menutup keranjang buah itu, lalu mengambil buah yang diinginkan putra semata wayangnya. "Tunggu sebentar, ibu cuci dulu buah anggurnya ya." "Kenapa harus dicuci? Buah anggurnya kan dibungkus plastik." Meskipun terbungkus plastik, mungkin saja setelah dipetik buah itu belum dicuci, jadi meninggalkan pestisida yang kurang baik bagi kesehatan. "Oh begitu." Kinara berlalu dari hadapan Sagara, lalu melangkahkan kakinya menuju kamar mandi yang berada di dalam ruangan. "Ibu, ada yang telepon," seru Sagara sesaat setelah Kinara memasuki kamar mandi. "Kamu angkat saja." Sagara menggeser tubuhnya lalu meraih ponsel sang ibu yang berada di samping keranjang buah. Kontak bernama Tiara tertera di layar ponsel tersebut. "Halo, Bibi Tiara." "Halo, ini pasti Sagara ya? Di mana ibumu?" "Ibu sedang di kamar mandi." "Oh, begitu. Bagaimana kabar kalian? Semuanya baik-baik saja bukan?" Kami baik-baik saja, Bi." "Syukurlah kalau begitu." "Kamu sudah sekolah, sayang?" "Sudah, Bi. Sekarang aku kelas 1 SD." "Sepertinya baru kemarin Bibi menggendongmu. Kamu sudah besar saja." Bi, ini ibu sudah selesai dari kamar mandi. Ya sudah, berikan handphonenya pada ibumu ya." "Halo nak, bagaimana kabarmu?" Kabar kami sedang kurang baik, Mbak. Sagara sudah 2 hari ini dirawat di klinik." "Astaga, kenapa tadi Sagara bilang kabar kalian baik-baik saja?" Begitulah Sagara.
Dia tidak suka membuat siapapun khawatir, apalagi sedih. Sakit apa, Nak? Dokter bilang dia terkena gejala tifus. Aduh, setahuku penyakit ini menyerang seseorang yang daya tahan tubuhnya lemah dan banyak pikiran, Nak. Iya, Mbak, ada apa? Apa Bayu selalu bersikap baik pada Sagara? Apa dia memperlakukannya seperti anak kandungnya sendiri? Iya, Mbak, Mas Bayu baik kok. Dia juga sayang dan perhatian pada Saga. Syukurlah, aku senang mendengarnya. Oh ya, kabar Mbak Tiara sendiri bagaimana? Kabarku baik-baik saja. Oh ya, aku punya kabar baik. Kabar baik apa, Mbak? Minggu depan aku kembali ke tanah air. Sungguh? Iya, kontrak kerjaku di sini sudah habis dan aku tidak ingin menambah masa kontrak. Aku ingin pulang dan membuka usaha di Indonesia. Alhamdulillah, aku senang mendengarnya. Setelah 5 tahun lebih akhirnya Mbak memutuskan pulang. Tentu saja, seperti kata pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Tempat paling nyaman hanya di tanah kelahiran kita sendiri. Oh ya, Nak, kamu mau minta oleh-oleh apa? Aku tidak mengharap oleh-oleh apapun dari Mbak. Yang terpenting Mbak bisa tiba di rumah dengan selamat. Ya sudahlah, aku tutup dulu teleponnya. Jam istirahat sudah selesai. Sampaikan peluk ciumku untuk Sagara. Iya, Mbak. Mbak Tiara jaga diri baik-baik ya. Panggilan pun terputus. Bibi Tiara mau pulang ke Indonesia, sayang? Ucap Kinara sesaat setelah mengakhiri percakapan. Sungguh? Jika nanti Bibi pulang, kita jalan-jalan ya. Ye, sorak Sagara. Tiara adalah kakak perempuan Kinara. Usianya 5 tahun lebih tua darinya. Tiara memutuskan berangkat sebagai tenaga kerja wanita di negara HK saat Sagara baru berusia 3 bulan. HK, Hong Kong. Siapa nih yang kerja di Hong Kong? Pasti banyak kan dari teman-teman. Sementara itu di ruang perawatan Nadia mulai merasa bosan lantaran sepanjang hari hanya berdiam diri di dalam kamar perawatan. Merasa kondisinya sudah membaik, dia pun memutuskan untuk meminta dipulangkan sore itu juga. Luka di kepala Anda belum kering. Saya sarankan Anda tetap menjalani perawatan sampai besok pagi. Dokter lihat sendiri bukan? Tidak ada seorang pun yang menemani saya di sini. Saya benar-benar bosan. Luka di kepala saya juga besok pasti sudah kering. Ya sudah, jika Anda bersikeras untuk meninggalkan klinik ini, tapi Anda harus menandatangani surat pernyataan jika Anda tidak akan menuntut klinik ini jika terjadi sesuatu pada Anda, ucap dokter. Nadia mengangguk paham. Di sebuah rumah terdengar obrolan antara seorang pria dengan seorang wanita. Sejak pulang dari rumah sakit tadi kamu acuh padaku. Aku minta maaf jika sampai saat ini aku belum bisa memberikanmu anak, ucap si wanita. Bagaimana aku tidak kecewa? Kamu sudah berkali-kali hamil, tapi mengapa calon anak kita selalu gugur sebelum dilahirkan? Kamu bilang sudah terlambat datang bulan, tapi nyatanya begitu sampai rumah, tamu itu datang lagi. Ada hal yang ingin aku tanyakan kepadamu. Apa? Coba kamu renungi dan pikirkan apakah yang kita alami ini ada kaitannya dengan masa lalumu. Apa maksudmu? Mungkin saja kamu pernah menyakiti seseorang di masa lalu dan baru sekarang kamu mendapatkan imbas dari perbuatanmu, ujar si wanita. Aku tidak pernah menyakiti siapapun. Apa yang kita alami pasti kebetulan saja. Masih banyak di luar sana pasangan yang sudah lama menikah dan mereka belum memiliki anak. Aku lelah, mau istirahat. Ya, obrolan itu terjadi antara mantan suami Kinara, Baskara, dengan istri barunya Vania. Baskara merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Entah mengapa tiba-tiba bayangan Kinara dan masa lalu mereka melintas di kepalanya. Oke, kita flashback dulu. Bas, aku hamil, ucap Kinara setelah jam pelajaran sekolah berakhir. Semua kawan sekelasnya sudah berhamburan meninggalkan ruang kelas. Hanya menyisakan mereka berdua saja. Kenapa kamu bisa hamil sih? Bukankah kita hanya melakukannya 2 kali? Ini di luar kendaliku. Apalagi 2 kali berhubungan kamu selalu membuang benihmu di dalam, bukan? Suasana hening sejenak. Mumpung janinnya belum besar, gugurkan saja dia, ucap Baskara dengan entengnya. Plak, brengsek. Tamparan sekaligus makian meluncur bersamaan.
Kita sudah melakukan kesalahan besar dan kamu memintaku untuk kembali mengulangi kesalahan begitu. Kita tinggal tunggu pengumuman kelulusan. Aku juga sudah berencana mendaftar di universitas ternama di kota ini. Rencanaku pasti kacau jika aku harus menikah apalagi punya anak. Aku belum siap untuk itu. Kalau kamu belum siap menikah, kenapa kamu selalu merayuku untuk berhubungan badan? Resiko terburuknya adalah aku hamil. Kalau kamu tidak menuruti keinginanku, kamu tidak mungkin hamil. Jadi kamu mau lepas tangan dari lari dari tanggung jawabmu. Kita hanya ada satu pilihan, gugurkan janin itu. Kinara tampak berpikir sejenak. Cita-citaku menjadi dokter. Jika aku hamil dan memiliki anak, rencanaku untuk melanjutkan kuliah pasti akan berantakan. Mungkin Baskara benar. Sebelum janin ini membesar, aku gugurkan saja ya, gumamnya. Bagaimana nak? Kamu setuju kan untuk menggugurkan janin itu? Kinara yang awalnya ragu itu pun akhirnya mengaku setuju. Sejak hari itu keduanya mencoba berbagai cara untuk menggugurkan janin yang berada di dalam perut Kinara. Mulai dari mendatangi tukang urut, memakan buah nanas muda, hingga mengonsumsi minuman bersoda. Bukannya gugur, janin itu justru semakin tumbuh besar hingga akhirnya kehamilan Kinara diketahui kedua orang tuanya. Tidak punya pilihan selain mengaku jika dirinya telah berbadan dua dan Baskara lah ayah dari bayi yang dikandungnya. Suatu hari, Kinara bersama kedua orang tuanya mendatangi rumah Baskara untuk meminta pertanggungjawaban. Kedua orang tua cukup terkejut dengan pengakuan Kinara ataupun anak laki-lakinya itu. Dari pembicaraan kedua belah pihak itu pun akhirnya diambil keputusan jika Kinara dan Baskara akan menikah setelah Kinara melahirkan. Kinara berharap rumah tangganya akan berjalan selayaknya rumah tangga orang pada umumnya. Namun rupanya hal itulah hanya impian semu. Baskara tidak pernah memperlakukan Kinara ataupun bayi mereka dengan baik. Bahkan Baskara seringkali melakukan kekerasan fisik pada keduanya. Alasan itulah yang akhirnya membuat Kinara memutuskan untuk berpisah. Dan di saat usia anak mereka baru menginjak 6 bulan. Oh, jadi gitu. Oke, kita flashback off. Apa ini balasan dari perbuatanku pada Kinara ya? Batin Baskara. Kamu gak makan dulu, Mas? Tanya Fania yang kini berdiri di ambang pintu. Iya, Nara. Nara? Siapa Nara? Jangan-jangan kamu punya selingkuhan di luar sana? Bukan siapa-siapa. Kebetulan aku sudah lapar. Ayo kita makan. Baskara beranjak dari tempat tidurnya. Keduanya pun lalu berjalan beriringan menuju ruang makan. Fania, kapan kamu bisa memberi ibu cucu? Tanya Miranti, ibu kandung Baskara di sela makan malam mereka. Ibu jangan terus-terusan mendesakku, aku juga sedang berusaha, ujar Fania dengan sedikit kesal. Kalau tahu begini ibu tidak menyuruh Baskara untuk pisah dari Kinara. Sebenarnya siapa Kinara? Kinara adalah mantan istri Baskara. Mereka terpaksa menikah karena sebuah kesalahan. Namun pernikahan mereka hanya bertahan tidak lebih dari 6 bulan. Papar Bu Miranti. Jadi kamu pernah menikah dan punya anak, Mas? Kenapa kamu menyembunyikan hal sepenting itu dariku? Itu bukan hal penting. Kinara hanya masa laluku. Ada mantan istri ataupun suami, tapi tidak ada istilah mantan anak, bukan? Sudahlah, jangan membahas masa laluku. Apakah ujian yang kita alami ini karena akibat dari perbuatanmu di masa lalu? Seharusnya kamu masih bertanggung jawab pada anakmu, bukan lepas tangan begitu saja. Brak. Baskara menggebrak meja hingga membuat kedua perempuan itu berjingkat. Sudah aku bilang jangan lagi mengungkit masa lalu. Apakah Kinara yang dimaksud ibu itu adalah Kinara yang kita temui siang tadi di klinik? Fania menatap tajam suaminya. Kamu mau kemana, Bas? Tanya sang ibu saat Baskara tiba-tiba beranjak dari tempat duduknya. Aku mau makan di luar. Mas, tunggu! Seru Fania. Namun Baskara tak menghiraukannya. Dia justru mempercepat langkahnya menuju halaman rumah. Beberapa saat kemudian, terdengar suara deru mobil yang menjauh yang menandakan jika Baskara pergi meninggalkan rumah. Pasti Sagara sekarang sudah besar. Seandainya saja aku memiliki cucu laki-laki, gumam Bu Miranti. Fania meletakkan alat makannya dengan sedikit kasar lalu beranjak meninggalkan meja makan.
Sementara itu di sebuah rumah kontrakan, Nadia baru saja membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur ketika tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumahnya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.